Eh, Terima kasih buat teman-teman media bahwa kami dari kuasa hukum Saudara Abidin, Kades Taban, Kecamatan Jambe, dalam hal ini ingin memberitakan bahwa klien kami Saudara Abidin telah diperlakukan eh, tidak benar oleh pemerintah Kabupaten Tangerang karena sampai dengan per hari ini Saudara Abidin tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian dirinya sebagai kepala desa. Sementara pemerintah Kabupaten Tangerang melalui surat keputusan Bupati nomor 400 tentang pengesahan pemberhentian dan pemberhentian kepala desa Taban, Kecamatan Jambe, masa bakti 2019-2025 dan pengangkatan PJ Kepala Desa Jambe, Kepala Desa Taban, Kecamatan Jambe, itu adalah dibuat tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pak Andi PJ Bupati Kabupaten Tangerang, Pak Andi Oni Prihartono. Merupakan satu produk hukum dalam catatan kami, satu produk hukum yang cacat formil oleh karena ada dua peristiwa hukum yang dibuat dalam satu produk hukum. Ini aneh pertanyaan kami. Surat itu untuk siapa? Untuk yang diberhentikan atau untuk yang diangkat? Dan ternyata pada fakta hukum di dalam rapat dengar pendapat di DPRD, Camat Jambe menyatakan bahwa surat SK nomor 400 itu diberikan kepada Asbari. Dalam hal ini adalah PJ Kepala Desa Taban. Artinya, Saudara Abidin tidak pernah menerima SK asli tersebut. Nah, ini aneh. Karena pada Perbub nomor 17 tahun 2024, pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Dan sampai hari ini pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tidak pernah membuat surat keputusan pemberhentian dan tidak pernah memberikan kepada Saudara Abidin. Artinya dapat kami simpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuatnya sendiri. Itu pemahaman kami terkait fakta-fakta hukum yang kami temukan dalam perkara Saudara Abidin. Masih ada lagi yang nanti kita akan pertajam lagi jika memang proses ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah daerah. Secara prinsip sederhananya adalah Saudara Abidin sebagai kepala desa Taban pasca diputuskan bebas bersyarat pada tanggal 20 Februari 2025 memohon untuk bisa diaktifkan kembali sebagai kepala desa. Itu saja poin utamanya. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Tangerang seyogyanya membatalkan SK nomor 400 yang kami duga cacat formil tersebut, kemudian mengaktifkan kembali Saudara Abidin sebagai kepala desa Taban untuk menyelesaikan masa baktinya. Selanjutnya diberikan hak juga berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan SK perpanjangan 2 tahun sebagaimana yang sudah diberikan oleh bupati sebelumnya kepada kepala desa se-Kabupaten Tangerang. Itu tujuan kami membela hak-hak atau memperjuangkan hak-hak dari Bapak Saudara Abidin ini yang kami nilai telah dizolimi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Demikian. Jika itu tidak terpenuhi bagaimana? Gimana? Jika permohonan itu tidak terpenuhi? Ya tentunya secara
proses hukum yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka langkah ini jika tidak ditanggapi kami akan teruskan melalui peradilan tata usaha negara untuk kami meminta putusan pengadilan agar SK nomor 400 tersebut dibatalkan dan diaktifkan kembali saudara Abidin. Dan tentunya konsekuensi hukum jika memang kami jika putusan hakim memihak kepada kami, maka segala produk hukum, tentunya segala produk hukum yang dikeluarkan oleh PJ, Kades Taban, pejabat kepala desa Taban Asbari, ya tentunya cacat hukum. Kalau memang pada akhirnya permohonan di petun nanti kami dikabulkan oleh hakim, maka konsekuensi hukumnya adalah segala keputusan yang dikeluarkan oleh PJ Taban itu bisa jadi cacat hukum. Kira-kira. Apakah klien abang menerima surat pemberhentian secara resmi, bang? Tidak ada. Klien kami, saudara Abidin, tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian dirinya sebagai kepala desa. Tidak pernah. Dan pada rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kabupaten Tangerang dengan Komisi 1 pada Rabu tanggal berapa kemarin, tanggal 4 Juni 2025, tidak ada satupun yang membantah bahwa kepala desa Taban, saudara Abidin, tidak pernah menerima surat keputusan pemberhentian dirinya. Apa dasar hukum abang menilai bahwa ini cacat formil, bang? Dasar hukumnya kita mengacu sama peraturan tata usaha negara, hukum tata usaha negara, bahwa sebuah produk keputusan tata usaha negara itu harus mengikat individual dan tentunya berkepastian hukum. Nah, surat keputusan TUN ini pada SK nomor 400 ini tidak individual karena ada dua peristiwa hukum tadi, pemberhentian dan pengangkatan. Nah, harusnya kan surat keputusan pemberhentian, surat pengangkatan, tidak disatukan dalam satu surat. Artinya satu surat itu tidak individual, tidak konkret. Pertanyaannya, itu surat ditujukan kepada siapa? Kepada yang diberhentikan atau kepada yang diangkat? Karena pastinya suratnya harusnya asli kan. Dan fakta di RDP, surat aslinya itu diberikan menurut keterangan camat diberikan kepada Asbari PJ. Artinya tidak pernah surat SK 400 itu diberikan kepada orang lain selain Asbari. Begitu kira-kira. Siap, cukup. Cukup ya?